Selamat datang di Arapat Channel, tempat di mana cerita mistis, urban legend, dan mitos lokal diungkap dengan sudut pandang yang lebih dalam. Kali ini kita akan membahas salah satu makhluk yang sering disebut dalam mitos Jawa Barat dan sekitarnya. Makhluk ini dikenal sebagai Kolong Wewe, sosok menyeramkan yang kerap menjadi momok anak-anak. Apakah ini hanya cerita untuk menakut-nakuti atau ada kebenaran di balik legenda ini? Mari kita mulai pembahasannya. Di berbagai daerah Indonesia, cerita tentang Kolong Wewe sangat populer, terutama di Pulau Jawa dan Sunda. Dalam tradisi lisan, Kolong Wewe digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud perempuan tua yang menyeramkan. Rambutnya panjang dan acak-acakan, kukunya panjang, dan tubuhnya kurus kering seperti tidak pernah makan. Yang membuatnya khas adalah ia sering bersembunyi di bawah tempat tidur, menunggu anak-anak yang bermain hingga larut malam atau yang tidak menurut kepada orang tuanya. Menurut cerita masyarakat, Kolong Wewe tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga suka menculik anak-anak. Konon anak-anak yang diambil oleh Kolong Wewe akan dibawa ke alamnya dan sulit kembali. Ia memiliki kebiasaan mengasuh anak-anak yang ia culik, tetapi dengan cara yang menyeramkan, seperti memberikan makanan berupa benda-benda kotor atau mengurung mereka di tempat gelap. Tapi dari mana asal-usul Kolong Wewe ini? Sejarah dan mitos Kolong Wewe. Seperti banyak makhluk gaib dalam tradisi Indonesia, Kolong Wewe diyakini lahir dari mitos lokal yang berkembang selama berabad-abad. Dalam beberapa versi cerita, Kolong Wewe dulunya adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan tragis. Ia merasa sangat terpukul hingga arwahnya tidak bisa tenang karena rasa rindunya yang begitu mendalam. Ia terus mencari anak-anak untuk diasuh, tetapi dengan cara yang menakutkan. Di daerah Sunda, nama Wewe sendiri sering digunakan untuk menggambarkan makhluk halus perempuan, sementara istilah kolong merujuk pada tempat persembunyiannya di bawah tempat tidur, lemari, atau ruang-ruang sempit di rumah. Sisi ini sering dianggap simbolis, menggambarkan sesuatu yang tersembunyi atau tidak terlihat, tetapi selalu mengintai. Ada juga kepercayaan bahwa Kolong Wewe sebenarnya adalah jin atau makhluk halus yang dimanfaatkan dalam ilmu hitam. Beberapa orang percaya makhluk ini dapat dipanggil untuk menjaga rumah atau menakut-nakuti orang lain. Namun konsekuensinya adalah mereka akan menetap di tempat itu dan sulit diusir. Seperti banyak cerita rakyat lainnya, mitos Kolong Wewe sebenarnya mengandung pesan moral yang kuat. Para orang tua sering menceritakan kisah ini untuk mengajarkan anak-anak mereka agar tidak bermain terlalu malam, selalu mendengarkan nasihat orang tua, dan menjaga sikap saat berada di rumah. Selain itu, ini juga menjadi peringatan untuk menjaga kebersihan tempat tidur dan lingkungan, karena makhluk seperti Wewe dipercaya suka tinggal di tempat yang kotor atau berantakan. Namun, apakah Kolong Wewe benar-benar ada? Beberapa orang mengklaim pernah melihat penampakannya, terutama di rumah-rumah tua atau tempat yang lama tidak dihuni. Meski begitu, banyak meyakini bahwa cerita ini hanyalah mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di zaman modern, kisah Kolong Wewe masih sering diceritakan, terutama dalam bentuk cerita di film horor, buku, atau forum-forum urban legend. Bahkan di beberapa daerah, kisah ini sering dijadikan cerita pengantar tidur yang menyeramkan. Tetapi satu hal yang pasti, kisah tentang Kolong Wewe
adalah bagian penting dari kekayaan budaya lokal Indonesia. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap cerita menyeramkan, ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Jadi, apakah Kolong Wewe hanya sekedar mitos? Atau mungkin lebih dari itu? Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang Kolong Wewe di daerah Anda? Jika iya, tulis di kolom komentar. Karena cerita Anda bisa menjadi inspirasi untuk episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tetap waspada. Siapa tahu ada yang sedang mengintai dari kolong tempat tidur Anda. Sampai jumpa di Arapa Channel. Tetap berhati-hati dan jangan bermain sampai terlalu malam.